The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Doni Tatimu dan Bapak Joshua Guana Tanjung. Manusia Musa. Pak Guana mau menambahkan, silakan Pak. Ya, saya lagi tertarik dengan sesuatu yang paradok yang digabung. Jadi misalnya ini saya mulai menyadari Tuhan itu, misalnya sekarang lagi gonjang-ganjing ya, Tritunggal itu ya. Wah, ada aliran yang dianggap oneness itu, kata kuncinya manifestasi. Ya, kalau sudah dengar manifestasi langsung orang bilang, wah, radarnya kamu oneness gitu. Tapi kalau ada kata pribadi, kamu trinitarian gitu ya. Jadi saya menemukan begini. Saya bisa memahami dua faham ini gitu ya. Di satu YouTube Tanpa Ragi bagus. Dia nggak membela kanan, nggak membela kiri, tapi dia mempertanyakan yang trinitarian. Ya emangnya orang salah kalau bilang orang itu percaya satu gitu loh. Lah ini loh ada ayatnya begini gitu ya. Tapi terus dia balik, wah ini pembela oneness gitu ya. Tapi terus di selebihnya dia tanya sama oneness, tuh lihat toh gitu ya. Ini loh ada ini, mana bisa dia ngomong sama sendiri gitu ya. Jadi dua-dua itu dia mau buat bingung gitu ya. Nah, saya menemukan begini. Sama seperti ini. Saya sangat ditolong dengan kuantum gitu ya. Jadi dia itu materi, partikel atau gelombang. Ternyata elektron itu ya partikel, ya gelombang. Tuhan itu anak manusia atau anak Allah? Ternyata Tuhan itu anak manusia. Dia juga anak Allah. Gitu ya. Jadi Tuhan itu saya bilang itu manifestasi atau pribadi. Saya sampai dalamnya dia ya manifestasi ya pribadi gitu ya. Jadi waktu ini yang kita kejebakan itu, saya dapat satu ini, either or. Kalau saya temukan ini A dan itu betul, berarti kalau B itu salah. Karena saya itu ketemu A itu benar, gitu ya. Berarti B salah. Sebab dunia materi ya begitu, kalau bukan A ya B. Iya, begitu. Nah, itu kelihatan waktu Yesus ketemu sama pertama kali dengan Petrus. Ini kan perahunya kosong. Sama Tuhan itu ketemu dari kosong jadi penuh. Setelah penuh suruh tinggal. Nah, kalau yang karismatik berhenti sampai perahu kosong jadi penuh. Dia nggak lanjutin, ditinggal. Kalau kaum Injili dia bilang penuh mesti jadi ditinggal gitu ya. Jadi ternyata Tuhan tuh yang pingin perahu kita penuh. Tuhan tuh juga ada sisi yang dia mau tinggalin perahu kita. Makanya Tuhan itu jangan coba-coba mengkotai Tuhan, begitu itu di sana. Jadi Musa itu dia dari tadi itu saya suka sekali, atau feot apa? Meot gitu ya. Memang bahasa Ibrani itu cakep sekali gitu ya. Meot gitu ya. Jadi itu kalau meot itu berarti apa? Taet apa gitu dari yot sama dead. Ya, itu apa itu gitu. Dari 3 huruf itu kita bisa dapat sesuatu gitu ya. Nah, tetapi dari kuat dia diremukkan. 2 tokoh Alkitab. Makanya begini, kita terjebak begini. Oh, nggak usah pinter gitu ya. Nggak usah kaya, miskin aja lah gitu ya tuh. Tuhan tuh pakai orang sederhana. Lihat tuh. Ternyata 2 tokoh ini orang yang diizinkan, yang dibuat Tuhan tuh pinter, hebat. Musa itu yang lain SD nggak lulus, dia S3. Tuh, jadi jangan anti gelar juga gitu ya. Musa itu S3, dia itu udah CEO dunia gitu ya.
Tapi setelah itu dibuat nothing gitu ya. Jadi perpaduan antara hikmat Mesir dan perempuan inilah saya mau tambah. Itulah jadi manusia Musa. Jadi dia itu lembut, tapi bukan hilang. Ilmunya Mesir itu nggak hilang. Paulus, dia itu yang gini, kalau kita ngomong sepotong kan nih, yang aku anggap berharga, aku anggap sampah. Tunggu dulu. Iya, sampah itu dalam arti dia tidak lagi membanggakan semua kehebatan Tauratnya. Tapi Tuhan itu nggak buang pengetahuan Tauratnya ini, gitu loh. Dimana dia menjadi rasul. Kalau Petrus nggak bisa itu, gitu ya. Petrus gimana? Nah, makanya Paulus tuh ngomong tetap, ini kalau ngomong Tritunggal, satu Allah. Dia pegang dulu. Kalau enggak dia dimarah sama orang Yahudi itu. Lu bikin ya. Bikin orang Yahudi. Dia tahu persis basicnya Taurat itu. Dia bikin statement itu betul-betul bikin orang ahli Taurat tuh nggak bisa bantah gitu ya. Gitu. Tapi setelah itu dia ini loh, gitu kan gitu ya. Jadi mari kita belajar dari situ. Jadi kita jangan anti kaya. Tapi kita jangan, apa yang kita belajar? Tapi kita jangan memuja kekayaan. Kita jangan bermegah. Nah, ini yang kita ngomong baru-baru ini, kita webinar TSOW gitu ya. Kita perlu berteologi. Kita perlu belajar, tapi jangan memuja pengetahuan, pengertian. Bahkan kita nggak boleh memuja pewahyuan. Karena semua itu adalah sarana mengerucut adalah kepada pribadi Tuhan. Musa menjadi man yang mengenal, be known and knowing God dalam kesemuanya itu. Nah, ini yang kita letakkan, kekayaan, kepandaian. Ya, orang kalau saya ada satu orang yang dia sakit hati dengan miskin. Dia waktu miskin ditolak orang tua pacar. Pendeta juga nggak bela dia. Padahal udah seiman katanya. Terus dalam ceritanya pendeta itu si perempuan itu nikah sama orang tua sekali atau yang kaya raya. Jadi dia sampai gereja pun ternyata kalau kita nggak punya duit itu ditolak begitu. Jadi dia bilang bikin fatwa, dosa paling besar itu hidup di dunia itu kalau nggak punya uang. Dia akan dihina di ini. Saya bilang tunggu dulu. Ya itulah, jadi terjebak satunya. Yang penting kita punya uang. Ya. Nah, saya dapat WA yang bagus sekali. Seorang sekretaris under waktu menjabat gitu ya. Dia disambut, dikasih gelas yang keramik. Turun hotel udah dia tapi waktu dia lepas jabatan, dia ngambil kopi pun di mesin kopi. Gelasnya styrofoam. Jadi sebetulnya orang itu bukan menghormati kita, menghormati jabatan kita. Fasilitas posisi. Jadi kalau orang dipakai Tuhan tuh menghormati karunia Tuhan, menghormati semua itu. Nah, akhirnya kita pegang siapa? Tuhan. Tuhan, supaya setelah kita ini cantolan kita ini Tuhan, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kepandaian. Nah, itulah Musa. Dia nggak merasa power syndrome naik ke itu. Dia bukan betul-betul dia orang yang itu betul-betul dia lihat itu sebagai amanah. Dia nggak nggumun ya, karena dia pernah jadi pangeran, jadi pendeta. Berapa itu? Berapa? 2 juta sampai saya lupa. 2 juta ya. Orang Israel keluar ya. 700.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Iya. Dia nggak kemaruk gitu ya. Gua pangeran udah jadi pangeran. Kaya, udah nggak gumun gitu ya. Ketemu orang pinter nggak gumun gitu ya.
tapi terus diremukkan. Ini keren banget gitu ya. Kayaknya kita ini mesti perahu kosong isi dulu, nah gitu ya. Jadi kembali kalau silat tuh yin yang Pak Doni gitu ya, kosong isi gitu ya. Kita ini pasti penuh dan kita perlu remuk gitu ya. Jangan remuk doang gitu ya, tapi jangan isi doang gitu. Jadi kita menjadi man of Moses itu. Sehingga saya katakan listrik itu listrik, bukan kita. Tapi untuk liwat itu perlu kabel. Kalau nggak kabelnya kecil, ya kopong, nggak kuat tampani gitu ya toh. Nah makanya kita ini perlu dimold sehingga kita ini sanggup menerima satu kepercayaan, satu karunia tanpa meledak gitu ya. Sudah dilembutkan gitu ya. Rasul Paulus tahu aparnya disorai, dipuja, tahu nggak dianggap juga tahu. Jadi kalau dipuja itu nggak nggumun gitu ya. Ayolah biasa aja lah ya, manusia begitulah. Lagi lihat ajaib ya ada puja-puja lah gitu. Nanti sebentar juga salibkan dia gitu ya. Ya mari kita siapin kayak begitu. Makanya Paulus bilang nggak ada yang asing buat saya gitu ya. Lu bilang kaya, gua pernah kaya gitu ya. Lu bilang mana, gua pernah itu gitu ya. Nah ini yang menjadi manusia rohani itu kayaknya tuh harus begitu gitu ya. Tuhan memberkati. Mari kita lewati proses itu ya. Jadi jangan menderita tok gitu ya. Tapi jangan maunya di atas terus gitu ya. Ya. Sekali-sekali kita nggak dianggap orang itu kesempatan itu. Nikmati aja. Tahu rasanya orang nggak dianggap gitu ya. Kan orang puasa itu kan simulasi. Gimana sih orang kaya puasa itu kan gini, itu toh rasain ya, disimulasi rasanya orang lapar nggak bisa makan tuh kayak apa. Itu karena kan sebetulnya kayak begitu. Itu melatih roh jiwa kita. Dan itu perlu, makanya nggak perlu tunggu miskin nggak bisa makan kan gitu ya. Disimulasikan gitu ya. Tuhan memberkati. Ya. Oke. Pak Doni mau menambahkan, silakan. Iya, biasanya kalau orang miskin memang lihat jalan keluar kebahagiaannya adalah kaya ya. Kaya. Jadi seorang kaya sudah kaya, gua juga ya nggak bahagia banget. Saya baru lihat itu official Paris Hilton itu ya. Jadi itu orang udah kayak dewa gitu ya. Tapi ada story of abuse gitu ya. Terus saya belum dengerin ya. Saya skip gitu ya kan. Terus dia cerita sambil nangis itu manusia tuh mau di mana aja itu kelihatannya kok podo wae gitu ya. Punya air mata. Penderitaannya beda-beda. Cuma dia mainnya di lingkungan istana, satunya mainnya di gitu. Kayak satunya mikir besok makan apa. Kayaknya sama ya gitu ya. Puter-puter tuh kok Mungkin kalau ada kekasih Tuhan yang konglomerat mendengarkan, mungkin Anda bisa berbagi ya. Saya juga punya kesusahan kok gitu. Iya. Saya kan punya sedikit karunia, kenal konglomerat gitu. Enggak jadi. Rupanya juga punya tangisan gitu. Iya. Gitu. Ya jadi itu that's life. Sebenarnya di jalur mana itu prinsipnya sama, cuma warna stylenya aja berbeda beda. Gitu loh. Ya. Kekasih Tuhan, setiap kita itu memang harus melewati proses yang kadang-kadang tidak suka buat kita, tetapi itu penting ya. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Doni dan Pak Guana ya. Jangan hanya kuat saja, kadang-kadang harus diremukkan juga supaya tahu rasanya. Karena kalau kuat aja tuh orang Jawa bilang mentengkelek terus. Iya. Menantang langit. Tapi jangan remuk-remuk terus. Jangan remuk terus juga. Iyalah. Harus daun ya. Iya, rasa Tuhan itu nano-nano lah gitu ya. Udah capek itu yang namanya penghibur gitu. Tiba-tiba surprise berkat datang gitu ya. Wow, gitu ya. Tapi kalau gini aja, makan enak aja lah. Ada restorannya, dateng tiap hari. Bosen. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Ya. Itu harus imyang itu. Orang kalau dengar imyang tuh itu sesat gitu. Sebetulnya jangan lihat imyang itu sebagai penyembah. Itu Tuhan itu loh, ada siang malam. Ada anak manusia, anak Allah. Lihat ya, saya baru belajar ini ya. 4 makhluk yang kudus-kudus itu ya. Itu 2 pasang yang paradoks semua. Anak lembu, bukan lembu loh. Anak lembu, calf.
ya bahasa Ibrani, ya belut cecek, sama singa. Anak lembu buat saya mewakili seperti domba, surrender, melt, meekness. Singa, bold, power. Ini gabung. Anak manusia sama Raja Wali, satu bumi, satu sorga. Ilahi dan tadi itu manusia, Moses. Jadi buat saya makin sadar, be spiritual man of, be like Jesus. Itu harus bisa madukan. Kalau kita ngomong sorga terus, lah itu beberapa orang itu terjebak gitu ya, supranatural terus gitu. Akhirnya buminya itu, lupa. Iya, dia nggak bisa. Orang pinter, kita belajar, kita nggak lihat orang sederhana, nggak sekolah, anak kecil yang belum bisa mikir gitu. Tuhan ada di situ loh. Tuhan tuh nggak di dunia profesor aja gitu ya. Dunia yang hikmat, dunia tuh ada di anak kecil gitu. Ini loh Tuhan. Itu yang saya baru aduh iya ya. Tuhan tuh jauh, dia dekat, dia besar, dia kecil gitu. Dia power, dia waduh, tapi dia bisa nangis gitu ya. Ya yang seperti apa ya sudah campur. Ini dua yang nggak bisa. Terus saya dapat inspirasi juga. Pedang samurai itu ternyata logamnya macam-macam, Doni. Harus dicampur. Iya, kuat. Bukan kuat, apa ya? Excellent gitu ya. Dia bisa mungkin tapi lentur kuat. atau dia bisa logam yang lebih lentur dilapis logam lebih kuat, kemudian dilipat. Dilipat. Pokoknya digabungan lah. Jadi kita nih harus punya flegmatik, melankolik, kolerik, sama sanguin. Memang nggak boleh dominan, salah satu nggak boleh. Ya, gini kita punya dominan, kita nih harus ngisi gitu ya. Harus ngisi. Yang kolerik itu harus teket gitu, harus ada ininya. Sekali-sekali juga harus flegmatik lah, harus bisa nangis lah kolerik. Kenceng terus. Pak Ahok itu kenceng terus gitu ya. Dia ya ini bukan komentar. Saya lihat orang kalau main satu elemen, satu nada, hancur. Dia kurang kita makan aja. Makan apa? Mau protein tok, nggak bagus. Mau karbohidrat terus, nggak bagus. Semua itu harus balance. Iya. Yin yang harus Wing Chun, Tai Chi. Jurusnya Kung Fu Panda gitu ya. Harus bisa begitu. Ya. Dan hebatnya Tuhan tuh bisa mendekati setiap orang dimanapun posisinya dengan caranya. Tuhan tuh bisa bicara yang kita mungkin nggak dengan selengkap semua level itu ya. Tapi paling nggak naikkan lah gitu ya. Jadi kita ini mungkin kita bukan orang atas, tapi kalau ngomong sama orang atas itu juga jangan minder. Kita nih anak itu Tuhan. Katanya Pak Doni mental budak. Kalau di atas menindas, saya baru dapat. Kalau di bawah dia minder. Ini kita Yusuf mau kan. Wah, Yusuf itu keren banget ini. Ini the lowest sama the highest itu ketemu. Udah the lowest narapidana dia. Udah mentok, udah masuk, udah. Tapi dia bisa tampil elegan. Wah. Kenapa? Itu ada rahasianya. Kapan-kapan dibagikan. Itu nanti kita bagi dalam webinar Jubah yang hilang. Baik, dikasih Tuhan silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Anda bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang tadi diperbincangkan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.